Shalom, selamat tahun baru buat kita semuanya, jemaat Tuhan yang kami kasihi di dalam Yesus. Ini adalah minggu pertama di tahun 2025 ini dan merupakan ibadah kedua yang kita lakukan di gereja kita ini. Masih panjang hari-hari yang harus kita jalani di tahun 2025 ini. Kita belum mengetahui bagaimana gambaran kehidupan yang akan kita jalani. Oleh sebab itu, selalulah bersandar bagi Tuhan serta memohon pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk menjalani kehidupan sepanjang tahun ini. Ingat bahwa Tuhan itu amat baik dan teramat baik. Terlebih kita ditopang dari dilawat untuk melewati tahun 2024 dan akhirnya kita dapat menginjakkan kaki di tahun 2025 ini dengan harapan dalam iman bahwa tahun ini adalah tahun penuh berkat bagi kita. Yakinlah, Tuhan akan membebaskan kita umatnya yang percaya padanya dari segala kesulitan yang kita pergumulkan di tahun 2024 dengan diberikannya menjadi sukacita besar bagi kita. Itulah pengarahan firman Tuhan pada minggu kita sekarang lewat tema Tuhan membebaskan umatnya. Oleh sebab itu, tinggallah selalu di dalam Tuhan agar kita memperoleh keselamatan dari Yesus Kristus. Mari satukanlah hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan hari ini. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang memelihara hidup kami berterima kasih kepadamu karena kasih-Mu yang besar kepada kami orang berdosa ini. Engkau mengutus anak-Mu yang Kau kasihi datang ke dunia
duduk di bawah hukum Taurat untuk membebaskan semua orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Kami bersukacita karena kami telah menjadi anak-anak-Mu melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Teguhkanlah iman dan kepercayaan kami kepadamu, agar kami tetap berada di dalam kerajaan-Mu dan hidup dalam firman-Mu. Sertalah kami sepanjang tahun ini, agar tahun ini menjadi tahun yang penuh kasih karunia kepada kami, agar segala perbuatan serta pekerjaan kami sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi pujian serta hormat bagi kemuliaan nama-Mu, dan kami dapat mewarisi keselamatan yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Kita nyanyikan haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengarkan titah Tuhan pada minggu kita, yakni titah yang pertama sampai titah yang ke-10. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Titah yang kelima. Hormatilah orang tuamu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah yang ke-6. Jangan engkau membunuh. Yang ke-7. Jangan engkau berzina. Yang ke-8. Jangan engkau mencuri. Yang ke-9. Jangan engkau berdusta. Yang ke-10. Jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya, hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Anak keselamatan dari
Marilah kita mengaku dosa-dosa dan pelanggaran kita ke hadirat Tuhan. Tuhan Allah dan Bapa kami, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, Allah yang kudus dan penuh kasih sampai selama-lamanya. Sesungguhnya kami tidak layak berdiri menghadap wajah-Mu karena dosa-dosa kami. Kami sering membangkitkan amarah-Mu dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Walau kami sudah pernah menerima dan mendengar firman-Mu daripada kami, telah mengetahui hanya Engkaulah Tuhan yang menciptakan dan menyelamatkan kami. Dalam kehidupan kami masih ada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak-Mu, seperti keyakinan dan penyerahan diri pada ramalan dukun, keyakinan pada ramalan nasib dan penetapan hari-hari baik. Kami sering meragukan firman-Mu dan melupakan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Seharusnya kami patut dihukum karena dosa dan pelanggaran kami, tetapi hanya karena kasih dan kemurahan-Mu, sehingga kami memberanikan diri datang mengaku dosa kami, serta memohon pengampunan daripada-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami, lapangkanlah hati-Mu atas kami, dan hapuskanlah dosa serta pelanggaran kami, karena darah anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan nats epistel yang tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9. Marilah kita membaca secara responsoria. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah.
Ia pergaulannya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sebagai ayat rangkuman yang tertulis dalam ayat 4, marilah kita sama-sama membaca. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menghayati firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Ya
Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itu kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapa Surgawi, kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu, di mana pada awal tahun 2025 ini, Engkau masih tetap bersama-sama dan melindungi kami. Hingga kami dalam ibadah minggu pertama di tahun ini, boleh kami laksanakan. Tuhan, saat ini, kami seluruh warga jemaat-Mu rindu akan firman Tuhan, serta rindu akan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami untuk menjalani tahun ini. Ajari kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mendengar dan mengerti akan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu 5 Januari 2025 saat ini minggu setelah tahun baru, tertulis dalam kitab Yeremia pasal 31, dimulai dari ayat 10 hingga ayat 14, demikian firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya, sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti tanam yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegerangan, akan mengubah mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang.
Shalom. Kami selaku pendeta resort serta jemaat Tuhan, jemaat HKI Pardomuan mengucapkan kepada kita seluruhnya, pemirsa kami yang ada di rumah, dimanapun kita berada, selamat tahun baru bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita patut bersyukur kehadirat Tuhan di mana pada tahun 2025 ini kita boleh menginjakkan kaki dengan penuh sukacita dan kebahagiaan tanpa kekurangan suatu apapun di dalam hidup kita. Tangan Tuhan merangkul, tangan Tuhan menopang kita hingga pada saat ini. 5 hari telah kita jalani hari-hari pada tahun 2025 ini. 360 hari lagi kita harus jalani ke depan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita belum mengetahui kehidupan apa yang akan terjadi bagi kita selama 360 hari lagi. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendirian menjalani hidup ini. Dia akan bersama-sama dengan kita yang menjadi Immanuel, dan Dia akan membebaskan kita dari segala pergumulan hidup yang kita lalui. Demikian suara Tuhan kepada bangsa Israel saat berada di dalam pembuangan Babel. Oleh nabinya Yeremia, Tuhan memberitahukan hal-hal apa yang akan diperbuat bagi umatnya di pembuangan Babel. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Yeremia memberitahukan bahwa Tuhan akan mengumpulkan seluruh umat Israel yang berserak di negeri orang dan akan membawa bangsa Israel kembali ke Yerusalem untuk menempati tanah dan negeri mereka sendiri. Dalam pembebasan itu, Tuhan mengadakan sebuah pemulihan bagi umatnya dengan menjadikan umatnya bersorak-sorai, kegerangan berseri-seri karena kebajikan Tuhan memenuhi kehidupan umat Israel. Kehidupan umat Israel di Yerusalem sungguh sangat berbeda pada saat mereka berada di pembuangan Babel. Kehidupan yang akan Tuhan perbuat dengan pembebasan umat Israel dari pembuangan Babel ke Yerusalem akan memiliki yang pertama, hasil pertanian mereka akan berlipat ganda, pertanian gandum dan pertanian anggur. Yang kedua, hasil peternakan mereka akan banyak, peternakan kambing, domba dan sapi. Yang ketiga, anak-anak laki-laki dan perempuan dewasa akan bersukaria, berkumpul dan bermain bersama-sama. Yang keempat,
orang-orang muda dan orang tua akan sama-sama bersukacita, beranak cucu. Dengan demikian, mereka memiliki keturunan yang banyak. Yang kelima, perkabungan menjadi kegerangan. Air mata akan digantikan dengan sukacita. Yang keenam, umat Israel akan menuai dari hasil apa yang mereka kerjakan di dalam kehidupannya, di tanah dan negeri yang telah Tuhan berikan baginya. Dan para imam akan dipuaskan dengan kebajikan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Dengan perbuatan itu, Tuhan menjadikan atau memberikan sebuah perjanjian baru bagi umat Israel sebagai umat yang dikasihinya. Perjanjian baru yang Tuhan perbuat itu ialah sebagaimana dikatakan di dalam ayat 33. Bahwa Tuhan akan menaruh Tauratnya dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka Tuhan akan menjadi Allah bagi umat Israel dan umat Israel akan menjadi umat Tuhan. Pembebasan Tuhan itu tidak hanya bagi umat Israel, tetapi juga bagi seluruh umat dunia. Pembebasan itu disebut pembebasan secara universal dengan kelahiran Yesus di Betlehem. Dan kita telah merayakan perayaan Natal pada bulan Desember yang lalu. Dan PGI mengarahkan sebuah tema bagi kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Marilah ke Betlehem. Sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas 2 ayat 15 kami bacakan. Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Dengan arahan tema PGI di Natal tahun 2024 yang lalu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita menyatakan bahwa Yesus benar-benar lahir di Betlehem. Dan kelahiran Yesus di dunia ini mengubah kehidupan kita. Mengubah kehidupan umat manusia berdosa menjadi suci. Dan segala dosa yang telah diperbuat manusia tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Kasih-Nya yang ditunjukkan oleh Tuhan bagi kita umat manusia. Oleh karena itu, mari datang kepada Tuhan melihat apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita. Mari datang ke dalam persekutuan Tuhan dengan apa yang telah Tuhan nyatakan bagi kita, yakni kita telah dibebaskan dari dosa. Kita telah diselamatkan
sehingga kita memperoleh keselamatan. Itu yang dikatakan di dalam tema kita pada minggu saat ini. Tuhan yang membebaskan umatnya. Tuhan yang membebaskan kita. Tuhan yang menopang kita. Tuhan yang melawat kita. Dari tahun 2024 hingga tahun 2025 ini. Kita boleh melihat kehidupan di tahun 2025 ini dan masih berpengharapan bahwa kehidupan sukacita akan kita miliki di dalam hidup kita. Seperti yang telah dimiliki oleh umat Israel setelah Tuhan membebaskan mereka dari pembuangan Babel, tinggal di Yerusalem, di negeri yang telah Tuhan berikan bagi mereka. Dalam kitab Yesaya pasal 61 dan Lukas 4 ayat 18 hingga ayat 19, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, boleh kita lihat tanda bukti bahwa Tuhan mengubah kehidupan umat berdosa menjadi kegerangan, menjadi sukacita, menjadi kebebasan di dalam kehidupan kita. Penebusan Yesus di kayu salib menjadi wujud nyata cinta dan kasih Tuhan bagi umat manusia berdosa. Semakin menjadikan kita bersukacita, berpengharapan akan hidup yang kekal di dalam hidup ini. Jikalau Tuhan bersama-sama dengan kita, menopang kita, menyelamatkan kita, melawat kita di setiap perjalanan hidup kita. Kita patut dan pantas untuk selalu bersyukur, tinggal di dalam Tuhan, dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Karena Tuhan adalah penyelamat hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Maka untuk menjalani hidup kita pada tahun 2025 ini, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan pikiranmu, tetapi andalkanlah Tuhan. Sumber keselamatan. Andalkanlah Tuhan sumber segala kehidupan di dalam hidup kita. Jika kita mengandalkan Tuhan sebagai sumber keselamatan dan sumber kehidupan, yakinlah selama perjalanan hidup kita di tahun 2025 ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tidak akan kekurangan suatu apapun. Apa yang kita cita-citakan di tahun ini akan terkabulkan oleh karena Tuhan mengabulkannya bagi kita. Akan kita miliki. Sekalipun duka cita ada di dalam hidup kita, Tuhan akan menghiburkan kita. Sekalipun rahimmu mandul, Tuhan akan jama itu menjadi engkau memiliki anak. Sekalipun engkau memiliki penyakit, Tuhan akan pulihkan itu dengan tangannya.
yang kudus. Sekalipun engkau selama ini tidak mendapatkan hasil pekerjaan tanganmu, saat ini, tahun 2025 ini, Tuhan izinkan engkau memetik hasil yang baik dari segala usaha pekerjaanmu, di mana dan apapun yang kamu kerjakan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan memberikan kebajikan bagi kita. Karena Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Selama ini, oleh karena itu, apa yang dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Akan kita miliki. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berlindung di dalam Tuhan. Cari Tuhan. Dan tinggal di dalam Tuhan. Agar hidupmu dipenuhi Tuhan dengan sukacita. Hidupmu dipenuhi Tuhan dengan kegembiraan, kegerangan sorak-sorai. Jika sudah bersorak-sorai kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ahabe harwa si pikiran nanti, semuanya akan bisa berjalan dengan baik, usaha dan pekerjaan kita. Siapa di antara kita Bapak Ibu yang terkasih, jika sudah Tuhan memenuhi segala kehidupannya, tidak bersukacita? Siapa di antara kita jika Tuhan sudah memenuhi hidup berkat di dalam hidupnya, bersukacita? Pada karung nomor 7. Bersukacita marlas ni roha doa muakamang doho tominang molo naung dipenuhi Tuhan aka berkat nai dihamu. Marlas ni roha, bersukacita kan? Oleh karena itu, mari. Semuanya itu Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan yang memberikan itu menjadi sebuah kehidupan di dalam hidup kita. Ada amin? Amin, kita bernyanyi. Firman-Mu berkatilah. Firman-Mu berkatilah firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini menjadi bekal hidup kami, menjalani hari hidup kami sepanjang tahun 2025 ini ya Tuhan. Kami tidak dapat melangkahkan kaki kami ini
dan melakukan segala pekerjaan kami di tahun ini jika tanpa Tuhan menolong kami. Jika tanpa Tuhan memberkati kami, kami tidak akan mendapatkan berkat hidup di dalam kehidupan kami ini. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami, tolong kami, dan mampukan kami untuk menjalani hari-hari hidup kami sepanjang tahun ini. Kami yakin dan percaya bahwa kebajikan Tuhan memenuhi segala kehidupan kami sepanjang tahun ini. Terima kasih Bapa, berkati seluruh warga jemaat-Mu, Engkau yang memenuhi segala kebutuhan hidupnya, dan tetap tolong mereka di dalam segala kesulitan. Terpuji Engkau hari ini kekal selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kor pujian dari PPR. Si patamolohu bilang-bilangi hari-hariku, jodoh magopo marisua, inoroni najan sobinoto mamake lausu marihon moluku. Tuhan asiroha diawon berdosa dinagale jalan terpodong audi ngolukon. Molahu bilang-bilangi dengan bahasa nangasi diroha, songo nama Tuanakna, holong ni roham Tuhan
Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami ucapkan kepadamu, karena kami warga jemaat-Mu merasakan kasih-Mu, sehingga kami bisa melewati tahun 2024 dan memasuki tahun 2025. Begitu banyak suka dan duka yang kami jalani, tetapi Tuhan tetap menemani kami. Begitu juga Tuhan, tahun 2025, biarlah Tuhan yang tetap menyertai kami, sehingga semua pekerjaan kami tetap berkenan di hati Tuhan. Dan biarlah tahun 2025 menjadi tahun berkat bagi kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang tetap mengajari setiap langkah kami, supaya kami bisa menang di dalam setiap ujian yang ingin kami jalani. Begitu juga ya Tuhan, kami belum tahu apa yang akan terjadi di tahun 2025, tetapi kami percaya akan kuasa-Mu, kami percaya akan kasih-Mu. Apa yang Tuhan telah selamatkan akan terselamatkan. Itulah kasih-Mu ya Tuhan yang telah sampai kepada kami. Karena itu kami semua warga jemaat-Mu, biarlah Tuhan yang tetap menuntun jalan hidup kami, supaya apa yang kami lakukan tetap berkenan di hati Tuhan. Dan biarlah tahun 2025 menjadi berkat bagi kami, berkat bagi negara kami, berkat bagi dunia ini, sehingga semua bersukacita di dalam mengenal kasih-Mu ya Tuhan. Yaitu Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, biarlah tetap Tuhan yang tetap melindungi di setiap apa yang kami pikirkan, dan biarlah Tuhan yang tetap menyertai di dalam segala perjalanan kami, sehingga kami memulai tahun 2025 sampai mengakhiri tahun ini menjadi berkat bagi kami. Dan begitu banyak dosa yang kami perbuat ya Tuhan, biarlah Tuhan yang tetap menghapuskan dosa kami, karena Engkau telah menanggung semuanya dosa-dosa kami, dan kami telah diselamatkan oleh darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga ya Bapa, semua warga jemaat-Mu, biarlah tetap dalam setiap langkah perjalanan mereka tetap Tuhan yang menyertai kami. Dan biarlah ya Tuhan, semua yang akan kami kerjakan tetap berkenan di hati Tuhan. Terimalah doa kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada-Mu, terimalah doa kami. Amin. Kor dari
PA Gereja KAI Perdumuan. Sifat asai suku-suku, rohaku sai lulu-lulu, di dia yanu debatata, di dia yanu debatata, Kita angkat pujian kita dari buku nyanyian HKI nomor 69 ayat 1 dan sambil mengumpulkan persembahan. Yesus berilah pertolongan kapan dan dimanapun.
Marilah kita berdoa menyampaikan persembahan kita ke hadirat Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, dengan segenap hati dan jiwa kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau senantiasa memelihara hidup kami hingga saat ini. Engkau yang memanggil kami untuk mendengar firman-Mu yang kudus dan menerima terang yang daripadamu. Berilah firman-Mu yang kudus berdiam dalam diri kami dan dalam diri anak cucu kami, agar kami dikuatkan mengikuti dan melakukan kehendak-Mu. Berilah kekuatan dan hikmah kepada para pelayan gereja-Mu, yaitu pendeta, guru jemaat, evangelis, penatua, Wiwilpro, diakones, untuk melakukan tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada mereka. Berkatilah pekerjaan dan pelayanan hamba-hamba-Mu dalam memberitakan firman dan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepadamu dan kepada orang-orang yang belum menjadi warga gereja-Mu, supaya semua orang mengenal Engkau serta memuji nama-Mu yang Maha Kudus. Sertai dan berkatilah orang-orang yang sedang belajar untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu, dan juga orang-orang yang akan menyaksikan iman percaya mereka, agar mereka menjadi warga gereja-Mu yang dewasa dan setia. Jaga dan lindungilah pemerintah dan pejabat di negara kami, dan berilah mereka hikmat yang daripadamu, supaya umat-Mu hidup dalam sukacita melakukan kehendak-Mu, dan seluruh rakyat di negara kami ini hidup dalam damai sejahtera. Berkatilah warga gereja-Mu dan pekerjaan mereka. Berilah hujan dan panas matahari pada waktu yang tepat untuk memberikan hasil panen yang melimpah bagi mereka. Kuduskanlah setiap rumah tangga jemaat-Mu, dan perlengkapi mereka untuk mengajari dan membimbing anak-anak yang Tuhan berikan kepada mereka. Hiburlah para janda dan orang-orang yang menderita, anak yatim piatu, orang-orang miskin yang menderita sengsara, yang mengalami pencobaan, dan sembuhkanlah orang-orang sakit. Tolonglah orang-orang yang teraniaya dan lepaskanlah orang-orang tersesat. Kuduskan dan gembalakanlah gereja-Mu untuk setiap program dan pelayanannya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Sertai dan kuatkanlah kami menjalani tahun ini sebagai tahun yang penuh berkat dan kasih karunia-Mu. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami kepadamu, supaya kami tetap setia kepadamu dan memuliakan nama-Mu selama hidup kami. Dan kami menerima sukacita yang kekal yang Engkau sediakan bagi orang-orang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan membebaskan umat-Nya dengan kasih karunia-Nya. Oleh karena itu pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita. Selamat hari Minggu. Saudara-saudara pemirsa, Nusantara TV, kami dari Jemaat HKI Perdumuan, Resort Sipahutar 2, Daerah 2 Silidung Pangeribuan. Gereja kami ini bertempat di Desa Onanrunggu 1, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara. Kami ucapkan dari semua warga jemaat, atas nama warga Jemaat HKI Perdumuan, kami ucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Saudara-saudara pemirsa, kami telah melakukan ibadah online pada Minggu tanggal 5 Januari. Terima kasih buat Tuhan karena berjalan dengan lancar. Gereja kami ini berdiri tahun 1970. Dan kami mengharapkan kepada saudara-saudari yang seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kami memprogramkan di dalam tahun 2025 ini, kami ingin membangun pelapon gereja dan lanjut dengan pembangunan menara gereja. Kami memohon kepada saudara-saudari untuk partisipasinya dan dukungan maupun dalam doa. Semoga rencana yang akan kami jalankan dari HKI Perdumuan, Resort Sipahutar 2, semoga berjalan dengan lancar. Dan semua pemirsa, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tahun 2025, Tuhanlah yang tetap yang menemani setiap langkah perjalanan kita. Dan biarlah tahun 2025 ini menjadi tahun berkat bagi kita semua. Salam sejahtera, kami dari Jemaat HKI Perdumuan sekali lagi mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Amin.